Kita sekarang di sesi kedua, kita akan melanjutkan membahas konsep-konsep dasar dalam evaluasi proyek. Pada sesi yang pertama, kita sudah membahas pengertian atau apa itu proyek, dan juga dimensi dari proyek, bahwa proyek punya dimensi biaya dan punya dimensi manfaat. Konsep berikutnya yang kita bahas di sini adalah mengapa kita perlu mengevaluasi sebuah proyek. Jawabannya tidak jauh-jauh dari pengertian proyek itu sendiri, ya, bahwa sumber daya yang digunakan dalam sebuah proyek itu terbatas, sementara di sisi yang lain manfaat yang diinginkan itu tidak terbatas atau kebutuhan itu tidak terbatas, sehingga kita perlu memastikan bahwa sumber daya itu digunakan secara efisien, secara efektif, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang sesuai yang diharapkan. Berdasarkan itu juga, maka kita bisa memahami evaluasi proyek. Pengertian evaluasi proyek itu berarti merupakan pengukuran atau penilaian dari biaya dan manfaat sebuah proyek untuk menentukan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas dari semua metode, dari semua sumber daya yang digunakan dalam sebuah proyek. Berikutnya itu tentang masalah istilah saja. Maksud saya, kita sering mendengar istilah evaluasi proyek, juga kadang kita mendengar studi kelayakan. Pada dasarnya banyak kesamaannya, tapi dalam prakteknya kadangkala kita juga menemukan perbedaannya. Tapi ini masalah bahasa saja sebenarnya. Namun demikian, paling tidak ada 3 hal yang bisa membedakan keduanya. Pertama, masalah cakupan. Sebuah evaluasi proyek biasanya, jadi kita perlu menambah kata biasanya karena ini bukan sesuatu yang baku, hanya masalah istilah. Biasanya itu mencakup tidak hanya yang internalitas, tapi juga yang eksternalitas. Sedangkan studi kelayakan biasanya hanya mencakup internalitas. Yang kedua, masalah waktu. Yang namanya studi kelayakan itu dijalankan sebelum proyek itu dilakukan, sedangkan evaluasi proyek bisa saja itu dijalankan sebelum, bisa saja itu pada saat proyek itu masih berjalan atau setelah proyek itu selesai dilakukan. Yang ketiga, masalah tujuannya. Yang namanya studi kelayakan itu biasanya cenderung hanya untuk menentukan sebaiknya proyek itu dijalankan atau tidak. Sedangkan yang namanya evaluasi proyek, seperti yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya, itu lebih mengarah pada evaluasi efektivitas dan efisiensi dari metode dan sumber daya tadi. Jadi tidak sekedar untuk menyatakan terus atau tidak, tapi mengevaluasi hal-hal yang ada di dalam proyek itu. Itu biasanya yang bisa membedakan kedua istilah tersebut. Selanjutnya adalah tahapan siklus proyek. Dalam siklus proyek ini mengenal adanya tahap identifikasi. Tahap identifikasi ini ingin mencari gambaran secara umum dari proyek tersebut. Sebelum kita nanti pada tahapan selanjutnya ingin melihat secara lebih rinci, maka pada tahap ini hanya ingin melihat secara umum, masih secara kasar. Antara lain yang ingin diketahui misalnya adalah biaya-biaya atau sumber daya yang berpotensi muncul dalam proyek tersebut. Juga manfaat-manfaat yang diperkirakan akan muncul dari proyek tersebut. Manfaatnya apa saja, kira-kira seberapa besar, bagaimana dibandingkan dengan proyek lain. Tapi masih pada tahapan yang awal sehingga masih belum rinci. Kemudian juga bisa dicari informasi mengenai
metode-metode yang akan digunakan, bagaimana alternatif-alternatif metode yang bisa digunakan untuk menjalankan proyek itu. Misalnya proyeknya itu proyek pembangunan sebuah kawasan industri baru, apakah lebih banyak menggunakan mesin-mesin teknologi tinggi, menggunakan teknologi informasi yang terbaru, atau lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Itu 3 hal kira-kira yang akan dicari pada tahapan identifikasi ini. Nah, 3 hal itu dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain dengan observasi. Artinya meninjau langsung mungkin objeknya, mungkin lokasinya, mungkin mesin-mesinnya yang berpotensi digunakan dalam proyek tersebut. Jadi peninjauan langsung secara fisik. Atau bisa juga menggunakan metode studi literatur, yaitu mencari sumber-sumber literatur mengenai mungkin laporan evaluasi proyek dari proyek yang serupa. Membaca studi kelayakan dari proyek serupa, membaca tinjauan teoritis dari metode yang akan digunakan, membaca umpan balik yang pernah diberikan berbagai pihak tentang metode yang pernah digunakan dan yang akan digunakan. Atau menggunakan cara lain, yaitu wawancara, mencari informasi dari orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang berpotensi memberikan masukan yang penting untuk proyek tersebut. Misalnya orang yang berpengalaman di proyek tersebut, pegawai yang pernah bekerja di proyek yang serupa, atau sumber daya manusia yang berpotensi untuk dilibatkan dalam proyek yang direncanakan, dan masih banyak lagi.